Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kitab Mukasyafatul Qulub, salah satu karya monumental Imam Al-Ghazali, diceritakan bahwa Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi yang bernama Syamun Al-Ghadi. Nabi Syamun Al-Ghadi adalah nabi dari Bani Israel. Nabi Syamun Al-Ghadi memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita Nabi Syamun Al-Ghadi adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Nabi Syamun Al-Ghadi ini telah berperang melawan orang kafir selama 1000 bulan. Senjatanya hanyalah rambut jenggot unta. Walaupun hanya bermodalkan senjata tersebut, banyak musuh kafir yang tewas tak terhitung jumlahnya. Apabila Nabi Syamun Al-Ghadi haus, ia cukup meminum air segar yang keluar dari sela-sela gusinya. Apabila lapar, tumbuhlah daging dari tubuhnya, lalu ia pun memakannya. Menghadapi Nabi Syamun Al-Ghadi yang gagah perkasa, musuh begitu kewalahan. Nabi Syamun Al-Ghadi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafiri, yang saat itu yakni Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syamun Al-Ghadi. Berbagai upaya dilakukan sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkan barang siapa yang dapat menangkap Syamun Al-Ghadi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Mereka berkata kepada istri Nabi Syamun Al-Ghadi, "Kami hadiahkan sejumlah harta untukmu jika kamu bisa membunuh suamimu." Kemudian istrinya pun menjawab, "Dengan apa aku dapat membunuhnya?" Lalu orang-orang kafir tersebut berkata, "Akan kuberikan tali yang sangat kuat, ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Setelah itu kami sendiri yang akan membunuhnya." Karena istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun nekat melakukan perbuatan tersebut ketika tidur. Nabi Syamun Al-Ghadi diikat oleh istrinya. Ketika bangun, Nabi Syamun Al-Ghadi begitu kaget dan berkata, "Siapa yang mengikatku?" Istrinya pun menjawab, "Akulah yang mengikat, sekedar menguji kekuatanmu saja, wahai suamiku." Segera saja Nabi Syamun Al-Ghadi melepas tali itu dengan sangat mudah. Gagal sudah usaha istrinya untuk membunuh suaminya, namun ia tidak menyerah. Kali ini atas perintah orang kafir, istrinya mengikat Nabi Syamun Al-Ghadi alaihi salam dengan rantai. Namun dengan mudah Nabi Syamun Al-Ghadi pun bisa memutuskannya. Berkali-kali ia mencoba, namun selalu gagal. Akhirnya Nabi Syamun Al-Ghadi berkata, "Wahai istriku, aku ini adalah seorang wali Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam perkara dunia, kecuali rambutku ini atas izin Allah." Nabi Syamun Al-Ghadi memang berambut panjang. Mendengar kelemahan suaminya ini, timbullah ide istrinya untuk memotong rambut suaminya ketika tidur. Usahanya pun berhasil. Rambut panjang Nabi Syamun Al-Ghadi dipotong, dibagi menjadi 8 gulung. 4 gulung digunakan untuk mengikat kedua tangannya, sedangkan 4 gulung lainnya untuk mengikat kedua kakinya. Alhasil, ketika bangun, Nabi Syamun Al-Ghadi benar-benar tidak bisa bergerak. Ia pun marah kepada istrinya. Namun sang istri segera saja memberitahu kaum kafir agar segera membunuh suaminya. Nabi Syamun Al-Ghadi pun digiring menuju ladang perbantaian. Di sana dia diikat pada sebuah tiang rumah yang sangat kuat. Satu persatu mereka memotong kedua telinganya, bibir, mulut, kedua tangannya dan membutakan kedua matanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu ataupun ilham kepada Nabi Syamun Al-Ghadi. "Apa yang kau inginkan, Nabi Syamun Al-Ghadi?" Dia pun menjawab, "Aku ingin agar engkau memberikan kekuatan kepadaku kembali, agar dapat kugerakkan tiang rumah ini dan kuhancurkan mereka." Allah pun memberikan kekuatan kembali kepadanya, sehingga dapat menghancurkan orang kafir tersebut. Semuanya mati binasa termasuk istrinya yang durhaka. Kemudian Nabi Syamun Al-Ghadi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Semua itu atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan cerita Nabi Syamun Al-Ghadi yang berjuang fi sabilillah selama 1000 bulan, mendengar kisah ini, para sahabat pun menangis terharu. Mereka berkata, "Ya Rasul, tahukah engkau berapa pahalanya?" Rasul pun menjawab, "Tidak." Salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Allah Syamun Al-Ghadi." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memberikan Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Jika ibadah di malam itu, maka pahalanya lebih utama daripada 1000 bulan.